Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Sekar Langit dengan NPM 52303110004. Saya dari kelas Pemrograman Web Praktik 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang portofolio yang sudah saya bikin dan bagaimana cara menggunakannya. Mari kita simak dan semoga bahasa yang saya gunakan mudah dipahami dan mudah dimengerti. Kita bakal ngejelasin dari indeks HTML-nya dulu. Setelah itu nanti kita akan jelasin CSS-nya. Jadi kita mulai dari head-nya. Di sini di head itu di tampilan paling atas, di situ tuh ada beberapa tulisan-tulisan atau beberapa tampilan gitu yang bakal dimunculin. Yang pertama width itu untuk mengukur kayak skalanya, tata letaknya gitu. Dan di sini itu saya memakai skala 1.0. Terus di bawahnya ini juga ada description-nya. Kita isi dengan Scar Front End Developer Portfolio. Setelah itu juga ada title. Title ini gunanya untuk judul yang ada di depan. Terus kita kasih tulisan Scar Front End Developer. Terus di bawahnya title itu kita tampilin, kita tuliskan link untuk menggabungkan atau memanggil style CSS-nya karena emang di beda folder. Jadi kita harus panggil memakai link agar CSS-nya itu bisa nyambung dengan indeks HTML-nya. Nanti untuk tampilan yang ini, tampilan title-nya itu bakalan jadi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, setelah itu kita bangun lagi, di bawahnya itu ada body-nya. Di body ini ada header, ada kelas, kelasnya kita pakai container. Setelah itu ada logonya juga, Pramesti Sekar Langit. Setelah itu ada navigasi bar-nya juga, navigasi link-nya gitu, agar nanti itu bisa diklik atau bisa digunakan. Nah, di sini sendiri kita tambahin beberapa tampilan, yaitu ada home, ada about, sama project, sama konten. Nah, jadi nanti itu bakalan ditampilin di tampilan awal, yang jadinya itu bakalan seperti ini. Seperti ini, dan ini itu tadi tulisannya yang ada di judulnya tadi, title-nya tuh bakalan seperti ini. Setelah itu kita di bawahnya di div class menu toggle. Nah, menu toggle ini tampilan buat di mobile. Jadi nanti kalau kita buka di mobile, tampilannya bakalan menyesuaikan dan tidak berantakan gitu ya teman-teman. Terus habis itu kita isi di bagian home-nya tadi. Di bagian home itu kita isi dengan tulisan hello and Pramesti Sekar Langit, a passionate front-end developer. Jadi nanti itu di bagian tampilan atau di bagian awal bakalan tulisan ini. Terus setelah itu kita juga bakal tampilin image atau gambar. Nah, image ini kita ambil dari folder yang udah jadi satu dengan indeks sama style CSS-nya. Jadi di sini nanti kita tuliskan nama image-nya yang ada, yang sama dengan yang ada di folder, agar menu image-nya itu nanti bisa terpanggil atau bisa muncul di tampilan web yang kita buat. Nah, nanti contohnya itu bakalan seperti ini. Nih, seperti ini, ada gambarnya, ada fotonya. Nah, setelah itu di bawahnya tadi ada tentang saya, about me. Nah, di sini itu kita pakai kelas container, kita pakai head 2 atau heading 2. Di sini kita menambahkan P untuk membuat paragraf. Nah, di awalnya P, di akhirnya juga P. Nah, ini itu deskripsi tentang pembuatnya atau deskripsi tentang kalian. Kalian bisa isi dapat menyesuaikan dengan yang kalian dengan kaliannya gitu, bisa disesuaikan. Jadi nggak harus sama, deskripsi tentang diri kalian gitu, dan nanti itu tampilannya bakal jadi seperti ini. Oke. Setelah itu kita geser lagi ke bawah. Di bawah itu ada tentang project, ID project, class container. Nah, di sini kita juga pakai heading 2. Project ini kayak udah apa aja sih yang udah kita bikin gitu, apa aja sih yang udah kita buat, apa aja yang udah pernah kita jelajahi gitu. Setelah kita bikin, kita bisa tampilin di sini karena ini kan termasuk portfolio, jadi bisa nambah nilai gitu. Nah, di sini itu ada image. Image ini kayak tampilan gambar gitu buat manggil gambar yang akan ditampilin di depan. Jadi di portfolio ini kalian bisa menambahkan beberapa gambar, bahkan nggak cuma satu. Nah, gambar ini bisa kalian jadiin satu di folder yang sama dengan indeks dan CSS. Nah, ini yang pertama itu ada di web portfolio. Nih. Nah, di sini itu ada image-nya. Nanti bakal kayak gini tampilannya. Oke. Tampilannya bakal kayak gini. Nah, ini image yang tadi yang udah kita masukkan linknya atau yang udah kita panggil, yang harus sesuai tapi yang namanya nanti bakalan ada muncul seperti ini. Dan ini itu kayak deskripsinya. Ini judulnya, dan ini itu kayak penjelasan singkat tentang aplikasi apa yang udah kita buat atau website apa yang sudah kita buat gitu. Nah, ini nanti di bagian sini bisa menyesuaikan dengan yang udah kalian bikin atau yang udah teman-teman bikin. Nih contohnya, nih ini ya teman-teman. Terus habis itu kita geser ke bagian contact me. Nah, bagian contact me ini berisi tentang gimana sih caranya orang lain buat kontak teman-teman gitu. Kalian bisa menambahkan beberapa media sosial kalian seperti email, LinkedIn, WhatsApp, atau mungkin bisa ditambahin Instagram atau Telegram atau apapun yang bisa kalian akses atau orang-orang lain akses gitu. Nah, kita nanti bisa tampilin linknya di sini atau bisa tuliskan linknya di sini. Nah, nanti teman-teman juga harus make sure atau memastikan kalau tulisan yang kalian bikin atau link yang kalian bikin itu bisa dibuka atau bisa diakses oleh pengguna gitu ya teman-teman. Terus di sini itu saya menampilkan email, LinkedIn, sama WhatsApp. Coba nanti dilihat bagian seperti ini tampilannya. Nih, contact me.
Nah, ini email, ini LinkedIn, dan ini WhatsApp-nya. Ini bisa diklik ya teman-teman buat kontaknya. Nanti muncul bakal tampilan kayak gini gitu. Terus habis itu kita geser lagi ke bagian bawah di bagian footer. Nah, P ini buat paragraf gitu. Nah, kita kasih 2025 Promise Sekar Langit All Right Reserved. Nah, ini itu kalau di website saya tulis tahunnya, tahun pembuatan, dan di sini itu saya tulis nama saya sendiri. Terus di sini itu linknya tadi yang di atas. Setelah kita tampilin ini, kita harus kaitkan linknya ini biar bisa diakses. Jadi kita jadi satu sama footernya. Dan di sini tuh nanti bakalan ada kayak icon gitu, icon media sosialnya. Nah, icon media sosialnya kita isi ini agar bisa diklik gitu. Jadi nanti saat teman-teman klik, bisa langsung terhubung ke media sosial yang sudah tertera. Contohnya ada WhatsApp sendiri di sini, ada Instagram, dan ada GitHub. Nah, kita juga bisa lihat tampilannya itu bakal seperti ini. Nah, ini untuk tadi di bagian di bagian tahunnya, tahun yang saya bikin. Ini di sini juga ada nama saya. Nah, terus di sini ada logo media sosial yang bisa dihubungin atau media sosial yang sudah kalian tambahkan linknya. Terus di paling bawah sendiri juga ada menu toggle. Ini tuh buat kayak ngaktifin menu toggle-nya biar semuanya itu tertata rapi. Bahkan kalau dibuka di mobile itu tidak berantakan gitu ya teman-teman. Jadi ini itu bukan cuma khusus buat Windows. Jadi bisa dibuka di mobile gitu. Terus habis itu kita geser lagi ke CSS-nya. Di CSS-nya ini kurang lebih sama kayak yang orang-orang lain bikin mungkin. Nah, untuk CSS-nya ini saya ngambil di Wither School. Nah, di sini itu ada margin sama padding. Ini tuh buat nentuin ukuran gitu, buat garis atau buat apapun gitu. Terus ada scroll behavior. Ini tuh kayak buat teman-teman scrollnya tuh mau tipe yang kayak gimana, mau yang smooth, mau yang cepat atau yang kayak gimana. Ini bisa disesuaikan sesuai kemauan teman-teman sendiri. Terus untuk di bagian body kita juga pakai CSS. Nah, kita pakai fontnya itu Sagoy UI sans serif. Nah, terus untuk background colornya kita pakai warna putih. Nah, ini udah ada kodenya juga. Ini kalau kalian juga mau ngikutin warnanya bisa. Ini untuk kodenya. Terus ada juga ini juga ada kodenya, kode warna. Dan palet warnanya ini kalian bisa lihat di website atau di Google atau di Wither School. Nah, untuk penyesuaian warnanya. Terus di headernya itu kita pakai background atau backgroundnya itu linear gradient atau gradiasi gitu. Terus right itu tuh untuk kanan atau kirinya penyesuaian. Terus di sini kita cantumin dua warna, apa aja sih warna yang mau digradasi gitu. Terus di sini ada colornya disesuaikan sama yang di atas tadi. Terus habis itu kita tempatin posisinya mau di mana, paddingnya mau di mana. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kemauannya teman-teman sendiri. Setelah itu di kontainernya kita atur di width 90% dan maksud itu 120 pixel. Oke teman-teman. Terus di sini ada marginnya itu auto. Jadi menyesuaikan teman-teman bukannya pakai apa. Jadi kalau misal pakai Windows nanti bakal menyesuaikan dengan garis Windows. Nanti kalau dibuka di mobile bakal menyesuaikan juga dengan garis yang di mobile. Terus yang di logo itu kita pakai font size-nya itu 1,5 rem dan font weight-nya itu bloat. Nah, ini tuh bisa disesuaikan juga dengan kemauan teman-teman karena emang ini itu teman-teman disuruh berkreasi dan jadi ya udah semuanya teman-teman aja mau gimana. Terus untuk navbarnya displaynya kita pakai flag, terus justify kontennya space between, terus algin itemnya itu pakai center. Nah, terus di bawah ini kita sesuaikan aja dengan yang di atas tadi mau seperti apa. Terus habis itu ada nav-linknya. Untuk link navigasinya tadi kita kasih warna putih, jadi ini adalah kode warna putihnya. Terus text decorationnya kita nggak kasih text decoration, emang biar polos aja, jadi kita kasih none. Nah, jadi kalau teman-teman mau masukin text decoration kalian tinggal masukinnya di sini. Terus buat fontnya kita masih sama pakai bold. Terus transition colornya itu pakai color 0,3s. Nah, setelah itu di bawahnya sama. Untuk navlinknya kita sesuaiin aja dengan warnanya yang cocok, yang match gitu. Terus ini ada deskripsi warnanya, warna apa, abu-abu terang atau apa gitu. Jadi di sini saya pakai putih kombinasi dengan abu-abu terang. Terus untuk menu toggle-nya displaynya kita di kosong, makanya ditulis none. Terus untuk ukuran font size-nya kita pakai 1,8 rem dan kursornya itu pointer. Nah, ini menu toggle itu yang ada di bagian mobile tadi. Setelah itu ada di hero selection, kita pakai displaynya itu flag, terus justify kontennya itu center. Terus paddingnya itu kita pakai 6 rem sama 2 rem. Terus untuk backgroundnya sendiri kita pakai lagi yang gradiasi warna. Nah, untuk warnanya ini juga bisa disesuaikan. Kalian mau warna apa gitu. Di sini itu untuk kanan kirinya. Jadi kalian mau gradasinya itu ke kanan, ke kiri atau ke atas, ke bawah juga bisa. Di sini pakai dua warna itu pakai abu-abu dan ini kode warnanya yang abu-abu tadi. Terus ini colornya. Terus habis itu main height-nya itu kita kasih 100 fh. Terus untuk hero kontennya displaynya sama, kita masih pakai flag. Terus flag webnya kita pakai web. Terus untuk algin itemnya masih sama, kita pakai center. Terus untuk gapnya itu 3 rem. Gapnya itu untuk kayak jaraknya gitu. Terus untuk hero kontennya itu text H2 nya kita pakai font size nya itu 3 rem. Terus untuk font weight nya itu kita pakai bold biar terlihat jelas gitu ya teman-teman. Terus untuk margin buttonnya kita pakai ukuran 1 rem. Terus untuk text transformationnya kita pakai uppercase. Nah, terus untuk letter spacing ini untuk jaraknya gitu, untuk mengukur jaraknya atau menyesuaikan jarak kita pakai 2px.
Untuk colornya sendiri masih sama, kita pakai warna putih. Terus di bawahnya ini ada hero content, font size-nya itu kita pakai 1,2 rem. Terus untuk line height-nya itu untuk garis-garisnya gitu, kita pakai 1,6. Terus untuk max width-nya itu pakai 500 px. Nah, terus untuk image-nya, di sini kita pakai width-nya itu 280 px. Px itu pixel, terus untuk width-nya itu sama 280 px. Untuk border radiusnya itu, border yang di kanan kiri atas bawah itu kita pakai 50% untuk ukurannya gitu. Ini bisa disesuaikan semau teman-teman mau kayak gimana gitu. Untuk bordernya kita pakai 5 px solid. Solidnya itu warna putih. Jadi nanti warnanya itu bakalan putih solid gitu. Bakal yang putih kelihatan, bukan putih yang ngeblur gitu, bukan. Terus untuk box shadow-nya ini kita pakai 0 4 px dengan 20 px. Terus untuk RGB ini untuk warnanya di sini itu nanti tergantung sama warna yang kalian pilih, dan angka-angka ini itu bakalan otomatis jika warna yang kalian pilih itu udah ada gitu. Terus untuk transitionnya kita pakai 0,3. Nah, terus untuk object width-nya kita cover. Terus untuk hero content image-nya itu hover. Transfernya scale-nya itu kayak skala gitu, kita pakai skala 1:1. Terus untuk stationnya itu kita pakai padding 4 rem. Terus untuk H2-nya font size-nya itu 2 rem. Terus untuk colornya ini kode colornya. Terus margin buttonnya 1,5 rem. Terus buat teksnya itu masih sama, kita pakai center. Terus di bagian project itu ada display grid-gridnya itu kayak garisnya gitu ya teman-teman. Terus untuk ini buat repeat gitu, ini itu bisa disesuaikan. Kalau di sini kita pakai auto fit itu kayak yang udah menyesuaikan gitu. Terus min maxnya itu, minimal maksimalnya itu di 250 px dan 1 fr. Untuk gapnya itu 2 rem antara atas bawah gitu untuk menyesuaikan. Terus untuk margin topnya itu 2 rem. Nah, untuk di bagian cardnya kita pakai background colornya warna putih. Untuk border radiusnya itu 12 px. Buat paddingnya kita pakai 1,5 rem, dan box shadownya itu sama kayak yang di atas tadi. Bedanya di sini kodenya itu 0.1 karena emang sedikit agak beda warnanya. Terus untuk transitionnya kita pakai 0,3s. Nah, terus di bawah sini ada border topnya 5 px solid warna emas atau warna agak kekuning-kuningan gitu. Nah, ini itu untuk warnanya, ini nama warnanya, dan ini untuk kode warnanya. Terus untuk card image-nya kita pakai width 100 dan height-nya itu 180 px. Buat objeknya itu sama pakai cover, border radiusnya itu 8 px dan margin buttonnya itu 1 rem. Terus untuk cardnya di H3, colornya kita pakai ini, kodenya masih sama dengan yang di atas tadi. Buat margin buttonnya kita pakai 0,5 rem. Terus untuk card P-nya ini buat paragrafnya. Nah, masih sama, kita di sini pakai font size-nya itu 0,95 rem, dan buat colornya masih sama kayak yang di atas tadi. Kita menyesuaikan agar warnanya itu tidak tabrakan dan tetap enak buat dilihat gitu ya teman-teman. Terus untuk konteknya yang di bagian bawah tadi, background-nya ini kita pakai linear gradient to right, sama masih kayak tampilan yang di atas. Buat paddingnya itu 3 rem dan border radiusnya itu 16 px. Buat box shadows-nya itu 8 px sama 20 px. Terus untuk RGBA-nya ini sama kayak yang di atas tadi. Terus untuk margin topnya kita pakai 2 rem dan colornya itu masih sama warna putih. Terus untuk kontainernya itu mungkin sama kayak yang di atas tadi, kita tinggal menyesuaikan aja atau ngikutin imajinasi teman-teman mau bikin seperti apa. Ini untuk yang H2, ini untuk yang paragraf tadi. Terus kita geser di bagian footer. Ini bagian footer itu linear gradientnya itu 135 deg. Terus ini untuk kode warnanya gradasi abu-abu. Terus di sini ada colornya, ini juga kodenya, kode warna. Terus buat teksnya ini kita masih pakai center sama, dan buat paddingnya kita pakai 2 rem. Terus untuk margin topnya itu, margin top itu yang di atas itu kita pakai 2 rem, dan buat border topnya itu kita pakai 2 px. Solid warnanya sama warna putih juga. Terus buat footer P-nya, buat yang di paragraf itu kita pakai margin buttonnya itu 1 rem. Terus untuk font size-nya itu 1,1 rem. Terus untuk social media icon-nya, ini displaynya kita pakai flex. Terus buat cap-nya pakai 2 rem. Nah, di bawahnya kurang lebih sama, ini untuk warnanya. Terus ini untuk ukuran size tulisannya. Terus di text decoration-nya kita kasih none karena emang kita tidak pakai. Jadi buat transition-nya 0,3s, 0,3 second. Terus untuk color-nya, buat box shadow-nya ini disesuaikan. Buat social icon software-nya kita pakai skala 1,2. Buat warnanya masih sama, pakai warna abu-abu. Terus untuk box shadow-nya kita pakai ukuran ini. Nah, terus di sini kita geser di bagian header background-nya. Di linear gradientnya tuh abu-abu, gradasi abu-abu. Ini untuk penyesuaian, kita mau gradasinya seperti apa, ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Kita bisa sesuaikan sesuai kemauan teman-teman. Karena di sini kita memakai warna abu-abu, jadi kita masukkan kode warna gradasi abu-abu. Terus untuk navlingnya, ini kita displaynya pakai none karena kita tidak ada display. Terus buat flag decoration-nya itu kita pakai kolom yang garis-garis itu. Terus buat background color-nya kita pakai warna putih. Buat posisinya absolute, buat right-nya itu 1 rem, topnya 70 px, feeding-nya itu ada di 1 rem. Ini bisa disesuaikan aja. Terus ini untuk navignya aktif seperti ini, buat menu toggle-nya seperti ini, bisa dilihat sendiri buat teman-teman. Terus untuk ini kita masukkan size font-nya itu mau berapa di teks H2.
Nah, di teks 2 ini saya menggunakan font size itu 2 rem. Setelah itu, untuk image-nya, width sama height-nya, di sini saya pakai 200 px untuk menyesuaikan. Terus di paling bawah ini ada padding. Paddingnya ini dari kontak kontainer tadi, ada 2 rem sama 1,5 rem. Terus untuk kontak kontainer yang H2, kita pakai 1,8 rem dan kontak infonya itu pakai 1 rem. Nanti, ini yang bakal bikin tampilan web kita itu berwarna seperti ini. Karena tadi kita udah masukin warnanya gradasi abu-abu, jadi bakal seperti ini tampilannya. Ini untuk gradasinya bisa kalian sesuaikan, misalkan pengen dari sini juga tinggal diatur aja. Buat home, ini tampilan home-nya, tampilan about. Nah, ini tampilan project-nya, Nah, ini bisa agak ke atas gitu ya teman-teman kalau diklik. Terus juga udah ada tulisan-tulisannya. Terus di bagian bawah ini juga ngikutin warnanya. Untuk di bagian atasnya ini buat tampilan paling atas ini juga ngikutin jadi warna abu-abu. Sebenarnya ini juga bisa dirubah, tinggal teman-teman sesuaikan aja warnanya. Terus untuk di bagian bawah sendiri juga masih sama warnanya. Jadi CSS itu gunanya untuk menghias atau memberi tampilan yang sedikit berwarna untuk website kita gitu. Cukup sekian penjelasan dari tugas yang telah saya buat. Apabila ada salah kata atau pengucapan, harap dimaklumi. Semoga video yang telah saya buat dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semuanya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.